Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ummatihi ajma'in. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Bahan saya yang terakhir yang sebenarnya belum final ya, masih masih dikerjakan. Tema saya pada hari ini adalah tentang islah. Jadi sejak beberapa hari yang lalu, beberapa pekan lalu, saya bingung mau buat bahan. Akhirnya saya putuskan, tadinya mau ambil yang agak bersemangat, bau-bau politik. Tapi saya pikir tidak ada gunanya. Karena apa? Karena politik tanpa akhlak juga nggak ada untungnya. Karena itu kita ngutak-ngutak akhlak aja. Dan ada satu butir ajaran Islam yang sangat menarik, yaitu islah. Ya, islah. Maka saya beri, karena ini belum lengkap, semua islah belum saya kaji, baru kira-kira separuh. Ya. Dari 180 ayat itu baru separuh. Jadi nanti mungkin part 2 dilanjutkan lain waktu. Judulnya pada pagi ini adalah Soleh dan Muslih. Ya, jadi bukan nama cowok ini. Soleh dan Muslih. Ya. Apa bedanya soleh dan muslih? Ya. Jadi kata solihah dalam Al-Quran itu disebut 180 kali dalam 170 ayat dan 54 surat. Jadi menyebar cukup merata. Dalam 8 kata turunan, tapi saya pecah menjadi 11 kata turunan supaya lebih rinci lagi. Jadi salihah itu artinya berbuat baik. Salihah itu berbuat baik. Salihah artinya berbuat baik. Salih artinya pelaku perbuatan baik, yang melakukan perbuatan baik. Salihah ini termasuk kata kerja intransitif atau lazim. Berbuat baik, tidak perlu objek. Seperti duduk, makan, nggak perlu objek. Kalau memakankan, maka dia perlu objek. Kalau menduduki, dia perlu objek. Tapi kalau duduk, nggak perlu objek. Mendudukkan perlu objek. Maka kata yang aktifnya, kata yang ada objeknya atau mutahaddi, yang paling dekat dan paling banyak dalam Al-Quran digunakan adalah kata aslaha, memperbaiki. Aslaha, memperbaiki. Ini aktif, ini ada objeknya. Muslih adalah pelaku perbaikan, yang melakukan perbaikan. Nah, dalam Al-Quran kata salihah ini
dalam 11 bentuk tadi, paling sedikit justru kata kerja. Kata kerjanya paling sedikit. Berbuat baik itu paling sedikit. Tapi yang banyak disebut adalah sifat baik dan orang yang melakukan kebaikan. Jadi Al-Quran menekankan pada orangnya, bukan menekankan pada kerjanya. Menekankan pada orangnya, bukan pada kerjanya. Kenapa demikian? Karena di dalam bahasa Arab, kerja bisa dikemukakan dalam bentuk pelaku. Misalnya saya duduk, ya, dalam bahasa Arab bukan ana ajlisu. Nah, itu kalau ada orang yang ngomong aku sedang duduk kok bilangnya ana ajlisu, itu baru tingkat ibtidaiyah. baru min ibtidaiyah. Tapi kalau aku sedang duduk diungkapkan ana jalisun. Aku adalah orang yang sedang duduk. Jalis orang yang duduk. Orang yang sedang duduk. Maka ana jalis. Dengan kata benda. Itu sebabnya Al-Quran banyak memilih kata benda daripada kata kerja. Memang artinya bisa berarti kerja. Di samping itu, kalimat yang digunakan kata benda mempunyai makna kualitas kerjanya lebih baik. Saya biasa memberi contoh, saya berolahraga dengan saya olahragawan. Pasti olahragawan, kualitas olahraganya lebih baik. Saya menjahit atau saya penjahit. Saya mengobati atau saya dokter. Jadi di sini Al-Quran menggunakan kata pelaku dengan dua maksud. Yang pertama, dia mewakili kerja, dan yang kedua, dia mewakili kualitas yang baik. Lah, kineo to. Kok kineo to apa ya? Apa? Kenapa? Kineo kok? Al-Quran banyak menggunakan kata benda. Artinya itu merupakan isyarat kita umat Islam diminta beramal dengan kualitas yang baik. Nah, jadi bentuk kata yang pertama kali saya bahas adalah aslaha. Ya. Kata aslaha termuat dalam 22 ayat. Dari 22 ayat itu dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, islah, jadi proses perbaikan adalah misi kenabian. Jadi Rasulullah datang, diutus, itu karena memperbaiki akhlak manusia. Saya ingat ada seorang dosen UMY, teman saya seangkatan, lebih muda sedikit dari saya. Dia mengatakan, kenapa waktu saya kuliah di Inggris, profesor saya akhlaknya baik banget padahal kafir. Pakai juga saya. Bisa ngendiko seperti itu. Jadi karena akhlak di dalam Islam, ya, akhlak di dalam Islam itu
mempunyai beberapa aspek, dan yang terpenting adalah akhlak kepada Allah. Unsur akhlak yang paling penting adalah akhlak kepada Allah. Yang berikutnya akhlak kepada malaikat. Yang berikutnya akhlak kepada kitabullah. Kita punya akhlak kepada kitabullah, karena itu ya jangan melompati Quran lah. Ada orang pinjam Quran diulung ke tangan kiwo. Gak bisa. Akhlak kepada Allah. Kita memuji alhamdulillah. Tapi kalau di WC perutnya lego, masa alhamdulillah sih. Ya kan? Ya, akhlak itu, akhlak. Ya. Jadi yang pertama adalah misi kenabian. Surat 6 ayat 48. Surat 6 ayat 48. Al-An'am 48. Kesimpulan kedua dari kata aslaha adalah Allah tidak membiarkan para pembuat kerusakan. Ini maknanya banyak ini. Bisa menghukum, bisa memasukkan neraka, bisa menghukumnya di dunia, diberi azab. Bisa kalau jadi presiden cuma sebentar. Atau macam-macam. Jadi surat 10 ayat 81. Allah tidak akan membiarkan pembuat kerusakan bebas semaunya sendiri. Surat 10, surat Yunus ayat 81. Yang ketiga, membuat kerusakan itu perangai pendusta. Jadi walaupun KTP-nya Islam, kalau di TV yang imami sholat, terutama ngasar yang nggak punya bacaan keras, ya kan? Ada, ada. Kita sering lihat di TV. Jadi imam, sholat luhur, sholat ngasar, ya. Itu ada, tapi dia itu perangainya adalah membuat rusak. Kita disuruh bersatu, kita dipecah, kan gitu. Kita tidak boleh ngejar dunia, diimingi dunia, dan sebagainya. Maka berbuat fasad, berbuat kerusakan itu perangai pendusta, kadzab, mukadzibin, pendusta. Nah, di sini penyebutan pendusta itu artinya orang itu tidak mungkin bertaubat. Ya. Perangai orang yang nggak mungkin bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini ada ayat menceritakan ada satu kota Madian, negeri Madian, yang dikuasai oleh 9 orang tokoh pendusta. Oh ya 9 gitu ya. Kok mirip ya? 9. Kita juga punya 9 ya. Yaitu dalam surat An-Naml, surat 27 ayat 48.
Kalau dibaca baiknya sampai dengan ayat 53. Nanti mirip keadaannya dengan Indonesia. Ya. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak pernah berbuat kebaikan. Ya. Ciri-cirinya apa? Ayat 49-nya, mereka melakukan operasi rahasia untuk menghabisi orang mukmin. Operasinya rahasia. Di dalam ayatnya panjang, mereka membunuh orang beriman di waktu malam hari dan paginya mereka berpura-pura tidak tahu. Gitu ya. Itu artinya kesimpulannya operasi senyap membunuh orang mukmin. Ayat 50, mereka merencanakan makar dengan perencanaan yang sungguh-sungguh. Nggak main-main. Nah, ini yang belum terjadi ayat 51. Akibat makar mereka yang dahsyat, maka Allah membinasakan mereka. Ini yang kita tuh. Jadi jangan kesusu. Kita masih menunggu ayat ini menjadi kenyataan. Ayat 52, Allah menghancurkan rumah mereka. Rumah di sini saya beri tanda petik. Mungkin bermakna simbol. Mungkin valuta yang mereka simpan di bank, banknya kolaps. Kan mungkin. Yang terakhir, ayat 53, Allah Ta'ala menyelamatkan orang yang beriman dan bertakwa. Itu tadi yang ketiga. Kesimpulan keempat, surat 33, apa itu? Al-Ahzab ya? Ayat 70-71, balasan bagi orang yang jujur adalah Allah memperbaiki akhlak mereka. Jadi para tokoh-tokoh yang lucu-lucu tadi cukup memperbaiki akhlak dengan cara jujur. Nanti Allah yang akan membuat mekanisme psikologi kejujuran. Ada Pak Medi barusan datang tadi, lihat. Halo, Pak Medi, psychology of apa? Kejujuran. Ini jadi kata kunci. Nanti ada juga psikologi doa, tapi itu sudah bisa biasa kita bicarakan. Jadi rupanya kalau orang terbiasa ngomong jujur, bawah sadarnya akan 70-71 surat 33. Bawah sadarnya akan terimbas oleh kejujuran, dan kejujuran itu nanti membuka mekanisme untuk mengontrol akhlak. Seperti kalau kita puasa, sudah buka, saya mau minum kadang-kadang kaget, kosong, gitu kan? Padahal sudah buka. Nah, seperti itu. Kalau kita biasa jujur, pikiran kita, bawah sadar kita jadi tercetak, terbentuk sedemikian rupa. Kalau akhlak kita mau buruk, seperti ada yang mengingatkan. Ini psikologi kejujuran. Biar ini diurus Pak Medi aja nih. Ya, kita coba ngambil manfaatnya aja. Terus kesimpulan yang kelima, balasan perbuatan buruk adalah setimpal. Surat 42 ayat 40. Asy-Syura 40.
42, 40. Terus yang keenam, bagi orang yang suka memaafkan, balasannya ditanggung langsung oleh Allah, dirahasiakan. Tidak dikatakan surga Aden atau Jannatun Naim atau apa, enggak. Dirahasiakan langsung dari Allah. Orang yang suka memaafkan. Ini agak susah dilatihnya. Oh ya, by the way, semumpung ingat, ada dua kata dalam Al-Quran yang oleh orang Indonesia artinya sering terbalik, yaitu ampunan dan maaf. Kalau mohon maaf sama mohon ampun, yang tinggi yang mana? Benar. Mohon ampun. Ya. Kalau di bahasa Arab terbalik. Mohon maaf itu lebih tinggi daripada mohon ampun. Kalau kepada Allah kita mohon ampun, dosanya tetap dicatat, cuma waktu di pengadilan diampuni. Tapi kalau kita mohon maaf kepada Allah atas dosa kita, catatannya disetip. Ya, itu dua definisi, dua penggambaran yang berbeda. Yang ketujuh, balasan orang yang berbuat baik adalah dihapus kesalahannya, bukan diampuni. Ini dimaafkan dan dikuatkan keadaannya. Yang kedelapan, doa dan kesehatan itu mempunyai hubungan. Surat 21 Al-Anbiya ayat 90. Nabi Zakaria berdoa mohon keturunan. Istrinya sudah sepuh, sudah gabuk, istilah wong Jawa ya, post menopause, sudah enggak Produksi. Maka Allah menyembuhkan orang yang menopause tadi sehingga mampu melahirkan. Karena doanya Nabi Zakaria, maka kesehatan istrinya di sini di dalam terjemahan itu Allah menyehatkan, padahal aslaha, pakai aslaha. Jadi aslaha bisa bermakna sehat. Yang ke-9 adalah ada beberapa aspek sosial dari perbaikan yang dimaksudkan dengan kata aslaha, yaitu orang yang melakukan dosa karena tidak tahu dan diikuti dengan berbuat baik, maka perbuatan baik itu menghapus dosa. Perbuatan baik menghapus dosa orang yang menyembunyikan kebenaran. Di sini secara khusus adalah kitman, dosa kitman. Kitman itu tahu kebenaran tapi pura-pura nggak tahu. Kemudian yang kedua, taubat disertai islah, taubat dan perbaikan diri dan i'tisam, teguh, berpegang teguh dan ikhlas, bersih. Jadi syaratnya akan diampuni Allah walaupun dosanya dosa yang cukup besar. Dan kita umat Islam wajib memberi salam pada mereka. Jadi kadang-kadang ada orang yang saking kita itu merasa dirugikan sebagai umat Islam, kita itu uluk salamnya megah. Tapi kalau dia menunjukkan taubat, memperbaiki diri, tidak melanjutkan perbuatan buruknya, dan dia i'tisam dalam jangka yang cukup lama, bisa diamati,
setahun, 2 tahun, 10 tahun, ya 3 periode presiden lah kira-kira. Ya. Baiknya itu, ya, baru kita boleh uluk salam. Ibu-ibu, berat ya. Ini baru 20 kata, 20 ayat ya. Berat. Jadi itu sebabnya istilah itu menjadi kata kunci penting. Kata kunci berikutnya adalah di antara istilah yang diperintahkan untuk umat Islam adalah memperbaiki silaturahmi sesama mukmin. Perbaikan yang diperintahkan adalah perbaikan silaturahmi sesama mukmin. Saya barusan mantu 10 hari yang lalu, 13 hari yang lalu. Besan saya itu kebetulan lulusan sekolah perawat kesehatan PKO, tapi ngastonya sekarang di Pemda Banten. Bukan ustadz ya, tapi saya rumongso kawah dalam hal islah silaturahim. Sebentar-sebentar WA saya, apa kabar Bapak? Kados pundi kabaripun? Bahasanya melipis kayak, waduh, repot deh, jawab rada suwi. Nah ini satu contoh. Durung dadi besan wis gawe ini, iya silaturahim. Walaupun dengan WA, saya merasa kalah kualitas dalam hal ini. Yang terakhir, yang ke-6, saya lompati yang lainnya karena nggak penting. Yaitu etika poligami. Ayatnya malah belum ketemu ini. Nanti saya lengkapi, kalau sudah saya lengkapi, saya fotokopi. Saya masuk, ada 5 ayat penting, yaitu perintah berbuat baik. Ini sudah perintah nih. Kesimpulannya, yang pertama, pesan Nabi Musa kepada Nabi Harun waktu mau ditinggal selama 40 hari menerima wahyu. Maka pesannya itu ukhlufni, wakililah aku, wa aslih qaumi, wa aslih bi qaumi, dan berbuat baik terhadap kaumku. Ya. 2, ukhlufni, wakili aku, dan berbuat baik kepada umat. Yang ketiga, jangan ikuti orang yang berbuat rusak. Surat 7 ayat 142. Artinya apa? Ukhlufni ini yang ingin saya bahas, menunjukkan ukhlufni itu artinya kamu jadi khalifahku. Bisa berarti kamu jadi khalifahku, ngurusi umat. Khalifah itu kekuasaan eksekutif. Ukhlufni berarti untuk bisa berbuat baik diperlukan kekuasaan eksekutif. Kita belum sampai ke situ, tapi harus mengarah ke situ. Untuk itu perlu apa? Perlu organisasi yang, kalau kata Pak AR,
intisari ning Muhammadiyah kuwi pengajian. Anek wong ora tau gelem pengajian, Iya. akhlaknya tidak terjaga. Bawah sadarnya tidak terkondisi untuk selalu jujur, untuk selalu memegang amanah. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah kita selalu menjaga kualitas pengajian kita dan mendoakan dan menasihati anak cucu kita. Kemarin waktu terakhir saya jadi manten itu saya anak-anak pada datang. Jadi saya sempatkan menasihati. Anak saya perempuan itu anaknya sudah kelas 4 SD. Jadi saya bilang, wis diajari poso turun. Ampun ning mboten purun nih. Lah piye kok nganti ora gelem? Ya ternyata pas tem sekolah wonten pesta. Mas kula kon poso. Terus ngajari poso bocah kuwi yo nek pas aja ucuk-ucuk waktu sekolah ana pesta. Ah kok gak kon poso. Sejak itu malah megah poso. Kon mbokne poso ora gelem. Ini dilatih, akhlak itu dilatih dari rumah, anak cucu kita. Nasihati anak cucu kita, anak kita kadang-kadang ya mungkin pendidikannya lebih tinggi dari kita, tapi dalam hal gula mentah anak kita punya jam terbang lebih. Yang kedua, islah itu memperbaiki itu sama dengan melarang perbuatan buruk. Melarang perbuatan buruk adalah perbuatan baik. Jangan seperti di medsos menghormati orang yang tidak berpuasa. Oleh mangan bir tengah dalan Ramadan. Oleh nganggo klambi. Klambine adine dinggo. Ya. Kita larang itu karena itu baik. 6 bulan yang lalu ada cewek namanya Keija menemui Koh Donditan. Koh Donditan itu tokoh gereja yang masuk Islam. Kemudian dia berdakwah di YouTube. Nah ada cewek namanya Keija. 6 bulan yang lalu menemui Koh Donditan. Koh Donditan bagus sekali cara menjelaskan. Kamu aktif gereja? Iya. Kamu sekolah minggu? Oh, saya ngajar di sekolah minggu. Oh ya. Kamu pakai Bible apa? Bible ini yang tahun berapa? Yang versi berapa? Loh, masa ada versinya? Oh, lihat nih saya punya. Saya punya berapa puluh versi. Ditunjukkan satu-satu. Di sini babi adalah haram. Di sini babi hutan adalah haram. Padahal cuma kacek berapa tahun cetakannya. Padahal babi hutan itu celeng, kalau babi ternak itu babi. Macam-macam. Terus Yesus rambutnya gondrong enggak? Gondrong. Oke, ini kata Paulus, orang yang berambut gondrong itu hina. Berarti Yesus hina. Bingung dia. Tunjukkan ayatnya, bingung dia. Beberapa hari yang lalu dia bersyahadat. Alhamdulillah. Pakai kerudung. Keluarganya Katolik. Jadi orang Katolik itu sebenarnya lebih mudah masuk Islam karena hatinya lebih lembut. Ya. Kalau orang Katolik itu enggak, jangan diajak debat. Kalau Kristen, Protestan kita ajak debat. Tapi kalau Katolik dikondisikan supaya dia jalan sendiri dengan cara akhlak yang baik. Tetangga saya dia Katolik. Kalau saya dolan ke tempat dia ngobrol sama suaminya,
malam ya, saya bawa sate banyak atau martabak atau apa. Sengaja banyak supaya besok pagi beliau nggak perlu masak. Karena saya tanya ke istri saya, oleh-oleh apa dek? Wong wedok iki senengane bisa oleh lawuh nggo sesuk. Ya akan diringankan. Ya betul. Setiap saya ke sana, hari ini saya bawa martabak, 2 minggu lagi saya bawa rendang. Pokoknya selalu lawuh. Saya telateni Bu 4,5 tahun masuk Islam. Tanpa disuruh masuk Islam. Tunjukkan akhlak kita dan dia masuk Islam. Pas 4,5 tahun. Berbeda dengan suaminya. Suaminya pendeta Kristen. Diajak debat ngata esok. Tekok lutut masuk Islam juga. Gitu. Tapi istrinya Katolik. Diapii wae. Begitu masuk Islam saya belikan Al-Quran yang bagus banget. Produk emas. Wah. Tulisannya gede, cetok. Warna-warni. Saya kasih. Ini Bu, wah kok bagus sekali. Iya, biar Ibu suka ngaji. Nggak sampai setengah tahun udah bisa baca Al-Quran. Dia saking semangatnya dia panggil guru privat. Begitu tahu, si gurunya ini tahu bahwa ini Bu Katolik, suaminya pendeta Kristen, nggak mau dibayar dia. Malah. Nah, saya senang, saben dino dilatih terus. 6 bulan bisa baca Al-Quran. Nah, itu adalah cara-cara berdakwah. Ya. Sayang sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Kesimpulan yang ke-6, saya lompati lagi, yang lainnya sudah biasa kita dengar, adalah doa ibu kepada anak cucu. Surat Al-Ahqaf, surat 46, ayat 15. Doanya adalah, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat dari Paduka yang telah Paduka berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Paduka ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Nah, ini kata kuncinya. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Surat 46 ayat 15. Doa yang indah. Unsur selanjutnya adalah mendamaikan orang bersengketa. Yang selanjutnya lagi adalah berlaku adil dan menjaga ukhuwah. Ya. Jadi itulah unsur-unsur perbaikan dari kata aslih dengan entrance, dengan kata masukan, kata aslih. Paling tidak kita melihat ada aspek-aspek yang selama ini tidak kita pikirkan ya. Nah, ini belum selesai, ini baru yang saya sampaikan ini baru seperempat dari materi total tentang kata salaha. Jadi masih banyak waktu untuk melanjutkan di kesempatan lain. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan panjenengan sami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.